حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Nurul Mustafa, nur cahaya Rasulullah. Mustafa diri Rasulullah. Jadi nur itu kalau dalam arti cahaya, berbeda dalam makna. Kalau makna itu wujud cahaya, arti wujud cahaya yang nampak. Nah, yang nampak itu adalah rahasia nur tadi. Nampak alam semesta dan isi alam, termasuk diri kita. Yang nampak, yang zahir, yang batin, itu semua bersumber dari cahayanya Allah. Cahaya Allah itu disebut Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Karena itu nama kemuliaan. Sesuatu yang bersumber dari zatnya Allah, maka itu mulia, maka disebutlah Muhammad. Dan Muhammad itu di samping dia mulia, kenapa demikian? Karena dia kekasih. Habibi Muhammad, khairin mursalin. Jadi kekasih Allah itu yakni Muhammad. Yang di Madinah Nabi kita itu uswatun hasanah. Yang di Madinah Nabi kita itu suri tauladan. Kebetulan beliau lahir, lalu Allah beri wasiat kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Aminah bahwasanya nanti bila lahir anaknya namailah Muhammad. Jadi Muhammad itu ada sebelum Nabi kita lahir, sudah ada Muhammad itu. Artinya nama Muhammad itu sudah ada. Karena nama Muhammad itu nama kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Muhammad, maka Habib kekasih Allah. Habibi Muhammad. Nah, jadi orang yang bernama Muhammad dan berwujud Muhammad, kalau hanya bernama Muhammad berarti hanya isim aja. Nah, isim artinya nama aja. Tetapi kalau ia berwujud Muhammad, dinamai Muhammad, itu namanya kekasih. Nah, jadi Rasulullah itu wujudnya Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi wujud Nabi itu memang sudah Muhammad. Apa itu Muhammad? Yakni kekasih tadi. Apa itu kekasih? Ya nur tadi. Nur itu nur Allah, asalnya nur Allah, lalu berubah nama menjadi Nur Muhammad, nur kemuliaan. Cahaya kemuliaan, yakni cahaya dari Allah yang begitu mulia, maka disebutlah ia kekasih. Maka di nama Muhammad tadi itu diberikan Allah, nama kemuliaan tadi diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, yakni Rasulullah sebagai uswatun hasanah tadi. Jikalau kada dijahirkan Nabi Muhammad, jikalau kada dilahirkan Nabi Muhammad, siapa yang mencontohkan? Siapa yang mencontohkan kepada hamba-hamba Allah? Siapa yang mengajarkan kepada hamba-hamba Allah? Jikalau tadi diutus tadi diri Muhammad tadi, diri Rasulullah, diri Muhammad hakiki, diri Muhammad majasi. Diri Muhammad hakiki itu wujud Muhammad, yakni wujud Nur Muhammad itu adalah diri hakiki. Kalau diri majasi yaitu jahirnya Nabi Muhammad, itu namanya Muhammad majasi.
Kenapa zahir Nabi Muhammad itu Muhammad? Karena rakamnya diri manusia itu berhuruf mim ha mim dal. Kan kepala ini bulat nih, bundar mim. Itu di Rasulullah. Ha dada, mim pinggul, dal ujung kaki. Jadi Muhammad zahir, diri zahirnya Nabi Muhammad itu sudah memang hurufnya Muhammad, maka disebutlah Muhammad zahir. Lalu ditasniahi, dinamai. Seperti kita punya anak, panggil tuh tasniah. Ya ghulam, wahai anakku. Sama itu bima. Samakillah fil azal. Engkau aku namai Muhammad ibni Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Karena sesuai amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun seandainya Nabi itu belum bernama Muhammad, memang sudah Muhammad. Nurnya Muhammad menjadi diri yang batin. Jadi ruh. Dari Nur Muhammad sudah menjadi diri ruhnya Nabi Muhammad, diri yang batin. Muhammad rohani. Muhammad majasi, Muhammad hakiki namanya itu. Rohani itu hakiki yang sebenarnya. Muhammad majasi ya wujudnya, nah tubuhnya. Di Rasulullah itu berhuruf mim hamim mim dal Muhammad, lalu menjadi jasad, lalu Muhammad majasi. Lalu dinamai lagi isim, dinamai ditasmiyah lagi Muhammad bin Abdullah, itu isimnya. Nah, jadi Muhammad hakiki yaitu nur yang menjadi ruhnya Rasulullah. Muhammad majasi yaitu tubuhnya Rasulullah, dirinya Rasulullah, sebagai uswah yang akan mencontohkan kepada umat. Lalu dinamai lagi Muhammad. Maka sempurna diri Rasulullah itu zahir batin Muhammad. Hanya kebanyakan orang kita itu kalau tidak belajar, kalau kita tidak belajar ilmu hakikat atau ilmu tasawuf, yang kita tahu cuman Muhammad Majah atau Muhammad Jasim. Artinya Muhammad nama aja. Bahwasanya Rasulullah itu namanya Muhammad, sampai di situ aja. Karena memang sesuai babnya, sesuai pelajarannya di dalam ilmu fikih. Jadi yang dikenali hanya nama Muhammad yang disandang oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Hanya sekedar situ. Tetapi kalau kita belajar asal usul kejadian Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah jahirkan Nabi Muhammad, maka kita mengenali itu, mengenali rahasia hakikat nur Nabi Muhammad, hakikat diri tubuh Nabi Muhammad, baru dapat kita. Nah, maka hendaklah hal demikian itu apabila seseorang umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad ingin mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, supaya ketika kita mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, maka disebutlah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Bukan mewarisi pangkat sebagai Nabi, tetapi mewarisi pangkat sebagai ilmunya Nabi. Yang mana tadi? Yakni ilmu Muhammad hakiki dan Muhammad majasi. Jadi kita ambil, kita pelajari pada diri Rasulullah tadi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tadi itu apa namanya? Tauladan yang harus kita ikutin, yang harus kita ambil, yang harus kita contoh. Jangan hanya saja mencontoh lahiriahnya, harus mencontoh luar dalam. Maka sepatutnya lah sebagai kita umatnya Rasulullah, apabila ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah oleh beliau, maka ambillah, contohlah, ikutilah lahir dan batin apa yang dilakukan Rasulullah, baik dalam ilmunya maupun daripada segi perbuatan nilai ibadah. Apabila kita hanya mencontoh lahiriahnya saja, berarti kada sempurna belum. Mencontoh Nabi belum sempurna.
Makanya Nabi Muhammad itu sebelum Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah sholat, Nabi terlebih dahulu mengajarkan ilmunya. Bagaimana? Apa yang diajarkan Nabi? Yakni tauhid, mengenal Allah. Tauhid menyempurnakan 2 kalimat syahadat. Tauhid menyempurnakan ibadah sholat. Tauhid menyempurnakan ibadah puasa. Tauhid menyempurnakan ibadah zakat. Tauhid menyempurnakan ibadah haji. Ilmu tauhid itu dikenalkan, disampaikan. Setelah sempurna, para sahabat diajarkan oleh Rasulullah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, mengenal akan diri Allah dan sifatnya Allah, asmanya Allah dan afalnya Allah. Maka barulah Allah Subhanahu wa taala panggil Rasulullah untuk menerima perintah salat. Diperjalankan Nabi Muhammad ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, untuk naik ke langit Sidratul Muntaha dan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Bertemu Allah, menerima perintah sholat. Dan kita selama ini mungkin membayangkan perintah sholat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu seolah-olah ada Allah, ada Muhammad. Ada Allah, ada Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah, wahai Muhammad, jika menyampaikan kepada umat cara sholat, seolah seperti itu yang kita bayangkan. Padahal bukan demikian. Karena Allah tidak berbentuk. Kalau kita seolah memandang seperti itu, bahwasanya Allah menyampaikan perintah sholat, berarti kan ada pembicaraan. Seolah-olah ada makhluk, 2 orang makhluk. Padahal bukan demikian. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka hukumnya musyrik. Allah tidak ada perumpamaan, bukan seperti itu bayangannya, bukan seperti itu hayalannya. Jadi pertemuan Allah dengan Allah, pertemuan Allah dengan Rasulullah itu adalah rahasia, bertemu rahasia. Rahasia diri Muhammad bertemu dengan rahasia diri Allah. Allah itu kenapa rahasia? Karena kadang nampak. Seseorang kalau memakai wujud majasi seperti ini tidak bisa bertemu Allah. Manusia seperti kita nih, mengandalkan jahir nih, menghadap Allah. Apa itu makna sholat? Makna sholat itu kan mi'raj, menghadap Allah. Selama kita memandang zahir ini ada, kita tidak bisa mi'raj bertemu Allah. Karena Nabi bertemu Allah itu di dalam pertemuan perintah sholat itu rahasia, bertemu rahasia. Rahasia apa? Rahasia nurnya tadi. Dengan nurnya, jadi seseorang hamba Allah, seseorang umatnya Rasulullah harus menyelam di dalam nurnya Rasulullah. Artinya kita ini masuk di dalam rahasia Rasulullah, di dalam rahasia nurnya Nabi Muhammad. Hanya mampu, hanya bisa bertemu Allah di dalam rahasia. Karena pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah itu rahasia, bertemu rahasia. Nur dengan nur, nur Allah, nur Muhammad, baru bisa bertemu. Makanya nurun ala nur, itu pertemuan Allah dengan Muhammad. Nur dengan nur, nurnya Allah, nurnya Muhammad, baru bisa. Nah kita ini ketika para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah itu ingin berjumpa kepada Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala harus mesra, harus menyelam di dalam lautan rasa. Apa lautan rasa? Yakni rasa tiada rasa diri, harus tenggelam di situ, masuk di dalam rasa rahasia, masuk di dalam rahasia nur Nabi Muhammad tadi. Jadi hendak berjumpa Allah Ta'ala itu lewat tangganya, wasilahnya, jalannya itu tangganya Rasulullah.
tangganya nurnya Nabi. Hanya kita mampu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun di dalam rahasia, bukan di dalam jahir seperti ini, bukan. Di dalam rahasia. Jadi Nurul Mustafa tadi, cahayanya Rasulullah itu meliputi, nur Nabi Muhammad itu meliputi alam. Makanya Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, cahaya Nabi Muhammad, Ruhul Akwan, Ruhul Akwan, menjadi rahasia alam semesta. Jadi nur Nabi Muhammad ini yakni menjadi rahasia alam semestanya. Ini rahasia nurnya Nabi Muhammad. Ruhul Akwan. Nah, jadi alam ini ada ruhnya. Nah, ruhnya itu yang dikatakan nurnya Nabi Muhammad. Hanya saja nur Nabi Muhammad itu kada bisa dilihat. Tetapi nyatanya alam dan diri inilah kenyataan adanya nurnya Nabi Muhammad itu. Nah, nurnya Nabi Muhammad ini dari Allah, yakni nur Allah, nurjat, ya, nurjat menyatakan diri, menjahirkan diri, namanya Nur Muhammad. Itu cahaya kekasih, cahaya kemuliaan. Nah, itu yang hidup semesta alam. Makanya bagaimana kita harus mencontoh Nabi zahir batin. Contoh dalam sholat. Dalam sholat itu kan Nabi pertama kali mencontohkan kita sholat. Umat harus mengikut Nabi. Mencontoh Nabi contohkan lahir dan batin. Ruhnya bagaimana, batinnya bagaimana, zahirnya bagaimana. Makanya kenapa Nabi tegaskan di zaman Rasulullah itu supaya mengikut berjamaah lawan Nabi Muhammad, supaya tahu, supaya kenal. Itu maksud Nabi itu. Dianjurkan betul berjamaah dengan Rasulullah supaya kita ini tahu apa yang dilakukan Nabi itu lahir batin, supaya kita bertanya. Para sahabat pintar-pintar, ya Rasulullah, pekerjaan sholat, perbuatan sholat itu bagaimana? Perihal lahiriahnya, perihal batiniahnya. Kan orang sekarang ini karena kada mau belajar ilmu hakikat, lalu hanya mencontoh lahiriahnya saja. Harusnya apa yang dilakukan Nabi harus umat lakukan. Apa yang dicontohkan Nabi, umat harus ikuti. Itu baru benar. Saya tidak berhak menyalahkan seseorang, tidak. Semuanya benar, cuman belum sempurna seperti Rasulullah yang Nabi, yang Rasulullah contohkan, yang Nabi contohkan. Makanya kita ini dianjurkan Nabi, bahkan diwajibkan Nabi menuntut ilmu itu supaya betul-betul mencontoh Nabi zahir batin. Bukan sekadar gerakan, tapi harus mengerti makna gerakan dan makna kedudukan. Begitu juga bacaan. Harus tahu bacaan, harus tahu makna bacaan, harus tahu makna kedudukan bacaan. Kemana arahnya? Yang kita tahu mulut membaca, maknanya itu apa? Artinya sudah tahu nih. Bapak kata Bismillah sudah tahu artinya. Tapi maknanya apa dan kedudukannya di mana? Arahnya kemana? Yang Nabi lakukan seperti itu. Makanya Nabi anjurkan supaya ikut berjamaah dengan Rasul, supaya kita ini tahu apa yang Nabi lakukan ini penuh rahasia. Bukan sekadar zahirnya, tetapi pun harus kita ketahui dalamnya, bukan sekadar luarnya, tetapi kita harus mencontoh, melihat, mempelajari yang dicontohkan Nabi lahir dan batin.
Dan yang lahir bisa kita lihat, yang di dalam tidak bisa kita lihat, terkecuali bisa kita tahu mempelajari kepada orang yang belajar kepada Rasulullah. Siapa yang belajar kepada Rasulullah? Para sahabat. Siapa yang belajar kepada sahabat? Para tabi'in. Tabi'in sampai kepada ulama-ulama waris Nabi warasatul anbiya tadi. Di situ kita menuntut, di situ kita belajar supaya betul-betul kita tuh menilik, mengikuti, mencontoh Nabi lahir dan batin, bacaannya kayak ini juga, gerakannya kayak gini. Tapi makna dan kedudukannya itu pun harus tahu kemana arahnya, kemana maknanya, supaya betul-betul mencontoh Nabi zahir batin, supaya diakui sebagai umatnya Rasul. Ini yang dikatakan man ahya sunnati faqad ahabani, faqad ahabani wa man ahabani. Faqad di sini maknanya liqa, maknanya berarti ya makna yang di dalamnya liqa, bertemu, mengenal akan diri. Mahabbah, mahabbah tidak akan timbul, cinta tidak akan timbul kalau tidak saling mengenal. Timbulnya cinta itu, mahabbah kepada Rasulullah itu karena ada saling mengenal. Kalau tidak mengenal itu cuma di mulut aku cinta, tapi belum sampai kepada makna. Apa itu makna? Kecintaan ke hakul yakin. Hakul yakin tidak akan timbul kalau belum melihat dengan mata kepala. Kalau hanya mendengar kabar itu namanya ilmu yakin. Kalau kita sudah menyaksikan langsung akan diri rahasia Rasulullah itu namanya hakul yakin. Kalau sudah mengenal hakul yakin baru timbul mahabbah, man ahabba, cinta. Karena ma'afil jannah udah pasti bersama Rasulullah dalam surga karena saling mengenal, selalu bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi liqa'nya bertemu, mengenal, baru bisa mahabbah. Wa man ahabani karena ma'afil jannah, baru bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu yang di Madinah zahirnya, tubuhnya, jasadnya itulah simbol, contoh. Jikalau kada dijahirkan, kada berjasad, kayak apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencontohkan rahasia-rahasia Allah kepada diri kita, kalau tidak melewati diri Rasulullah, supaya sempurna segala amal ibadah yang kita lakukan mencontoh Nabi zahir dan batin. Itu yang dikehendaki Rasulullah, itu yang diinginkan Rasulullah kepada semua umatnya agar selamat dunia, selamat akhir. Bukan saja mencontoh lahiriah, tapi harus mencontoh lahiriah dan batin, supaya benar-benar mengikut, benar-benar suri tauladan yang harus kita tiru, kita contoh lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan kita pelan-pelan mengikuti, mempelajari ilmu-ilmu lahiriah maupun batiniah daripada pewaris-pewarisnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan keberkahan daripada beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Kita pun diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kalau diakui pasti selamat. Yang dikhawatirkan ini kada diakui, kita mengaku aku umatnya, sudahkah? Yang dikhawatirkan itu kita mengaku, beliau tidak mengakui kepada kita. Itu yang kita khawatirkan. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan, keyakinan, kehakul yakinan dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada para ulama warasatul anbiya. Pun kita mewarisi, kita pelajari. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan, memahami daripada ilmu itu, supaya kita betul-betul mencontoh diri Rasulullah SAW zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala'an akwan
الأكوان نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى منبع أكوان منبع أكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى مصطفى حياة الأكوان حياة الأكوان نور المصطفى ملأ الأكوان اللهم صل